Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Makfira Ramadhani dengan NIM 220511501002 dari kelas A. Pada tugas mata kuliah Sosiologi Sastra mengenai menganalisis novel yang difilmkan, maka kali ini saya akan membawa novel dengan judul Surga yang Tak Dirindukan. Baik, langsung saja. Pada novel Surga yang Tak Dirindukan ini bercerita tentang Arini. Dia adalah seorang wanita yang mengalami pergolakan batin karena rumah tangganya yang tidak berjalan dengan sempurna. Uniknya, pada novel ini dia juga memiliki tokoh utama lain selain Arini. Dia adalah seorang wanita bernama Mei. Dalam cerita di novel ini, dia tuh menceritakan tentang kehidupan Arini dan Mei yang sangat berbanding terbalik karena Arini ini memiliki kehidupan yang bisa dibilang nyaris sempurna. Kenapa? Karena dia tuh memiliki suami yang baik, suami yang menyayangi keluarganya, suami yang rajin bekerja, dan dia juga memiliki 3 orang anak. Sementara Mei ini hidup dengan tantenya yang memiliki sifat temperamental. Lalu, kehidupan Mei ini berubah semenjak dia kenal dengan seorang lelaki. Akan tetapi lelaki ini ternyata suka main fisik dan menghamili Mei. Lalu dia meninggalkan Mei saat Mei sedang hamil. Kemudian Mei bertemu dengan lelaki lain setelah dia ditinggalkan oleh orang yang telah menghamilinya. Akan tetapi ternyata lelaki itu juga suka bermain fisik, dia suka bermain tangan, sehingga Mei ini akhirnya lari dari lelaki itu. Kemudian datang lagi satu orang pria yang menjanjikan dia akan menikahi Mei. Akan tetapi saat dia tahu kalau Mei ini sedang hamil, di hari akad mereka, di hari mereka akan menikah, dia ini meninggalkan Mei dengan membawa lari uangnya. Pada saat itu, kesedihan Mei sudah tidak terbendung lagi. Kemudian dengan gaun pestanya, dia mengemudikan mobil dengan kalang kabut. Dia mengemudikan dengan kecepatan penuh sehingga dia menabrakkan diri. Saat Mei sudah tidak sadarkan diri, dia diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Prasetya. Yang ternyata Prasetya adalah suami dari Arini. Dengan segala rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh Pras kemudian membawa Mei ke rumah sakit untuk diselamatkan. Namun saat sadar dari pingsannya, Mei bukannya berterima kasih kepada Pras karena sudah menyelamatkannya. Dia malah ingin membunuh dirinya. Namun sebelum itu terjadi, Pras berusaha dengan segala cara untuk meyakinkan Mei agar Mei tidak bunuh diri, dan akhirnya dia menjanjikan untuk menikahi Mei. Janjian itu pun terwujud. Pras menikahi Mei tetapi dengan pernikahan siri. Setelah pernikahan itu tentu saja terjadi banyak masalah yang dimana Arini menyadari tingkah laku Pras yang mulai mencurigakan. Dia mulai menyadari kalau Pras mulai pulang telat, Pras mulai cuek, dan mungkin dia merasa ada sesuatu yang lain dari suaminya. Ini berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki suaminya. Dia juga berusaha agar tidak ketahuan oleh suaminya kalau dia ini sedang menyelidiki apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Setelah mengetahui kalau ternyata Pras benar-benar selingkuh, bukan selingkuh, tapi dia tuh menikahi Mei karena merasa kasihan dan ingin menyelamatkan Mei. Ini berhasil menyelidiki tentang suaminya. Dia kemudian tahu kalau istri kedua dari Pras adalah Mei. Ya, pada saat itu Arini berusaha mencari lokasi, tempat tinggal, apa pekerjaan, dan semua tentang Mei. Pada suatu hari, Arini datang ke rumah Mei dengan maksud ingin memarahi Mei karena sudah merebut suaminya. Tetapi pada saat dia masuk ke dalam rumah Mei, ternyata Pras ada di sana dengan kondisi Akbar. Akbar ini adalah anak dari Mei yang sudah lahir pada saat mereka menikah siri. Dengan kondisi Akbar yang sakit, yang menangis dan batuk, Pras ini langsung membawa Akbar ke rumah sakit dan tidak menghiraukan Arini. Tentu saja dengan kejadian ini membuat Arini sangat sakit hati karena Pras ternyata menikah lagi. Meskipun Pras hanya menikah siri karena ingin menyelamatkan Mei, tetap saja perasaan Arini merasa seperti dikhianati, seperti dihancurkan oleh suaminya sendiri, oleh orang yang sangat dia percaya. Namun lambat laun Arini menerima keadaan yang telah terjadi pada rumah tangganya. Dia menyetujui hubungan antara Mei dan Pras. Dia juga mulai menerima Akbar. Tapi tetap saja, meskipun begitu, hubungan antara Arini dan Pras tetap renggang dan retak.
Namun, pada suatu hari, Mei membawa Akbar, anaknya, ke luar negeri, dan pernikahan antara Arini dan Pras kembali utuh. Baik, begitulah kurang lebihnya isi dari novel Surga yang Tak Dirindukan, karya Asma Nadia. Pada novel ini, temanya tuh dia tuh menceritakan tentang rumah tangga seorang wanita muslimah, dan juga dia hendak mengajarkan bahwa kita itu penting untuk menjaga psikologi kita agar tidak terjerumus untuk merusak rumah tangga orang lain. Hubungan antara novel ini dengan sosiologi sastra adalah novel ini menyinggung banyak permasalahan rumah tangga yang sering terjadi pada saat ini. Banyak pria yang meninggalkan rumah tangganya, banyak pria yang merusak rumah tangga yang telah dia bangun hanya untuk bersama dengan wanita lain, meskipun niat dan tujuannya adalah untuk menolong alias baik. Banyak pula keluarga yang jadi berantakan karena adanya orang ketiga dalam hubungan mereka, dalam rumah tangga mereka. Dan novel ini mencerminkan permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga sekarang. Baik, mungkin kurang dan lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon dimaafkan jika ada salah kata dan mungkin menyinggung perasaan kalian. Baik, kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.